Pak Yetno ini tadi masuk tahu itu. Pak Yetno belum. Katanya ya sinyal itu. Kula tak nggo data kok. Hotspot kok. HP ya. Ayo. Harusnya Nah, bisa. wifi, tak pakai wifi ki hubung. Oh no. Nggih, aku pakai data. On. Kita. Kalau Depati. Siapa itu apa nih? Kon ya. Monggo dipun milai pun kula share untuk Ampun Pak, langsung dimulai mawon apa pripun nggih? nggih, on. Tapi ya isane ngene kok. Langsung mulai Pak wis. Oh nggih. Nggih. Kula mulai nggih, Pak Bu nggih. Nggih, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini. Sholawat salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu, pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Haji Sodik Abdullah MAG, yang saya hormati rekan-rekan sedaya satu angkatan pasca sarjana. Izinkan saya untuk meminta maaf terlebih dahulu karena saya kurang informasi, kurang update, maka yang seharusnya luring akhirnya menjadi daring, dan saya juga berterima kasih atas pengertian dari Bapak dan Ibu sedoyo. Untuk presentasi kali ini saya membawakan presentasi yang berjudul teori kebenaran. Saya bersama Bapak Suyitno, kemudian Bapak Yosi Susanto. Langsung saja saya mulai. Untuk pengertian kebenaran sendiri dalam presentasi saya ini, benar adalah sesuatu yang apa adanya atau sesuatu kenyataan yang ada, sebuah fakta tentang realita berdasarkan data-data yang ada, sedangkan kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Kemudian kebenaran menurut ahli. Di sini ada dua, Randall dan Butcher. Yang menurut Randall dan Butcher ini kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Kemudian untuk Jujun S. Surya Sumantri, kebenaran adalah pernyataan tanpa ragu. Selanjutnya macam-macam kebenaran. Di sini ada beberapa macam kebenaran, ada sampai 8. Yang pertama korespondensi. Di sini secara singkat, korespondensi itu artinya pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi kebenaran. Saya ambil contoh Lionel Messi misalkan. Lionel Messi adalah, halo, bisa dengar ya Bu ya? Ya, jelas. Lionel Messi adalah, oh ya. Lionel Messi adalah pemain sepak bola. Itu satu pernyataan kebenaran. Bisa dikatakan benar ketika kemudian memang fakta itu selaras dengan fakta lapangan, bahwa memang Lionel Messi itu adalah pemain sepak bola. Tapi ketika ternyata dicek di lapangan Lionel Messi adalah pemain
basket, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran korespondensi. Jadi korespondensi ini kebenaran bisa dikatakan benar ketika fakta lapangan, ketika dicek di lapangan itu memang benar adanya bahwa Lionel Messi adalah pemain sepak bola. Itu satu korespondensi. Kemudian kebenaran koherensi. Kebenaran menurut teori ini ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui, terima, dan akui sebagai benar. Misalkan contoh, semua manusia itu akan mati. Itu satu kebenaran yang kita akui pertama. Kemudian ada pernyataan kedua, yaitu Fulan pasti akan mati. Nah, ini antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang kedua ini ada kesesuaian atau tidak. Kalau ternyata ada kesesuaian, artinya benar bahwa manusia itu semuanya akan mati dan si Fulan itu juga pasti akan mati, maka ini disebut kebenaran. Ini kebenaran yang kedua, yaitu kebenaran koherensi. Kemudian kebenaran pragmatis. Teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Jadi dalam teori kebenaran pragmatis ini melatar belakanginya sesuatu yang dianggap benar itu ketika bermanfaat, dan ketika sesuatu itu tidak bermanfaat maka tidak dianggap benar. Ketika misalkan nonton kartun misalkan, itu bermanfaat tidak? Kalau ternyata tidak bermanfaat maka itu tidak dianggap benar. Tapi ketika sedang belajar seperti ini, Zoom meeting seperti ini bermanfaat tidak? Ketika itu bermanfaat maka itu dianggap benar. Ini dalam perspektif kebenaran pragmatis. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah kebenaran sintaksis. Menganut teori kebenaran sintaksis berpijak bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan itu mengikuti aturan-aturan yang baku. Jadi aturan-aturan baku itu ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita ini melanggar aturan-aturan baku atau tidak. Jadi aturan-aturan yang sudah tertulis, sudah disepakati bersama. Ketika ternyata kita melakukan sesuatu itu bertentangan dengan aturan-aturan baku yang memang sudah disepakati bersama, maka kita dianggap salah. Pun juga sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita mau mengklaim bahwa apa yang kita lakukan benar, ini juga harus berdasar. Nah, dasarnya itu berdasarkan aturan-aturan baku, misalkan undang-undang. Misalkan ini untuk teori kebenaran sintaksis. Kemudian teori kebenaran semantis. Kebenaran menurut paham ini adalah suatu proposisi nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi yang merupakan pangkal tumbuhnya itu mempunyai referensi yang jelas. Jadi ini menuntut untuk adanya referensi. Ketika mengatakan bahwa ini adalah benar, maka yang dituntut adalah referensi. Dari mana ini bisa dikatakan benar? Referensinya mana? Kitabnya mana? Gitu, misalkan. Atau dari buku mana? Nah, ini kebenaran semantis. Ketika mengatakan ini benar, tapi itu kebenaran hanya melatar belakangi dari rasa sendiri, tapi tidak memiliki referensi apapun, itu tidak bisa dianggap benar. Ini dari perspektif kebenaran semantis. Kemudian yang keenam, di sini ada kebenaran performatik. Kebenaran performatik ini, teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Misalkan MUI misalkan. MUI adalah otoritas yang
bisa membuat kebijakan, mengambil kebijakan atau memfatwakan misalkan 1 Syawal. Nah, ini salah satu teori kebenaran performatif. Jadi nggak bisa orang perorangan atau orang yang tidak dianggap Macet. Macet ya. Iya, Pak. Nawi sinyalipun, Pak. Sinyal. ya saya lanjut ya. Oh iya, lanjut ayo. Sinyalnya. Oke. Monggo, Gus Rizal. Lanjut wow, tontonnya langsung ya. Tontonnya contoh dari kebenaran performatif. Contoh pertama mengenai penetapan 1 Syawal sebagai Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah. Sedangkan sebagian yang lain ada yang mengikuti fatwa ulama tertentu yang tentunya dianggap memiliki otoritas dan dipercaya oleh kelompoknya. Ada yang bukan sekedar MUI, tapi ada yang dari NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Ini adalah teori kebenaran performatif. Jadi ada otoritas-otoritas yang dianggap itu sebagai benar oleh kelompoknya. Kemudian ketika menetapkan sesuatu maka itu dianggap benar. Tapi selain dari itu misalkan saya yang tidak memiliki otoritas apapun menetapkan 1 Syawal itu jatuh di tanggal berapa begitu, itu tidak dianggap satu kebenaran. Ini teori kebenaran performatif. Kemudian teori kebenaran paradigmatik. Suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Misalkan paradigma dulu itu mungkin tahun 90-an atau 80-an ya. Ada paradigma mungkin sampai sekarang bahkan flat earth, bumi datar, itu memiliki, ada ilmuwan juga yang mempercayai itu mungkin khususnya dulu ya, yang sebelum NASA sampai ke bulan begitu. Ini menjadi satu teori kebenaran paradigmatik. Ketika banyak ilmuwan di kelompoknya itu mengakui dengan teori-teorinya bahwa bumi itu datar, maka inilah yang disebut teori paradigmatik. Sesuai paradigma yang ditanyakan. Ketika bahwa ini yang benar, maka itu yang benar. Ini teori struktural paradigmatik. Kemudian yang terakhir adalah teori agama sebagai kebenaran. Nah, ini menilai sebuah kebenaran menggunakan wahyu yang ada di kitab sucinya dan yang diyakini bersumber dari Allah. Dengan demikian, suatu hal itu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Ini ketika ketika misalkan kalau di yang Muslim itu Quran mengatakan A, bahwa misalkan surga itu ada gitu misalkan, ya maka penganutnya itu ya akan mengimani bahwa itu yang paling benar gitu. Tapi berbeda dengan kebenaran misalkan apa ya tadi ya, kebenaran. Nah, misalkan kebenaran korespondensi, ini harus sesuai fakta. Ketika mengatakan bahwa surga itu ada tapi tidak bisa menunjukkan faktanya, maka ini tidak dianggap benar. Ini kalau dari perspektif korespondensi, cuman beda kalau perspektifnya sebagai perspektif agama. Kalau perspektif agama ada buktinya, nggak ada buktinya, itu tetap benar. Asalkan itu berdasarkan sumber kitab sucinya. Kemudian sebagai penutup kesimpulan,
Kebenaran adalah jika pernyataan tidak berlawanan dengan fakta yang ada atau ide-ide atau gagasan tidak berlawanan dengan realitas. Dan tak jarang kebenaran merujuk pada pengalaman inderawi seseorang. Penilaian kebenaran ini tak dipungkiri sangat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi yang orang yang menilai. Para penganut empirisme cenderung melihat kebenaran dari fakta dan realita yang ada, berbeda dengan para penganut rasionalisme cenderung melihat kebenaran dari ide-ide yang saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Kemudian, jika orang yang latar belakangnya religius cenderung melihat atau menilai kebenaran sebuah pernyataan dari firman-firman Tuhannya yang ada di kitab sucinya, kebenaran yang sifatnya subjektif inilah yang tak jarang membuat bingung dan ragu akan manakah yang benar. Namun, dari teori-teori kebenaran ini kita bisa tidak hanya melihat dari satu teori untuk menilai sebuah kebenaran, tapi kita bisa mengkombinasikan untuk mencari kebenaran sesungguhnya atau kebenaran yang bernilai mutlak. Itu sudah. Oke. Cukup. Oke, Gus Rizal. Sesi selanjutnya apa gitu? Oke. Sebelum nanti ada beberapa pertanyaan atau mungkin penambahan dan lain sebagainya, ini sudah masuk teman-teman kita, ya, termasuk ada dari Pak Furkon. Mana Pak Furkon ini kelihatannya sudah siap juga untuk memaparkan itunya apa tugasnya. Sebelum ke Pak Furkon, mungkin ada dua penanya atau berapa lah buat untuk melengkapi terkait dengan macam-macam kebenaran. Monggo. Ini saya rekam ini biar nanti untuk diskusi mata kuliah filsafat ini untuk bukti. Monggo. Ada enggak? Atau mungkin dari Pak Rizal menambahi sendiri? Kalau sampun menambahi kata penutup mohon. Ya. Pak Najib, halo Pak Najib. Oke, siap Pak Slamet. Monggo. Ya, saya sudah masuk. Ini tinggal Pak Yitno sama Pak Hartono yang belum. Oke, siap. Sudah saya direkam nggih. Udah siap. Pun, Pak. Monggo. Oke. Ini untuk selanjutnya terkait dengan makalah ini, Pak Rizal dan kawan-kawan, sudah saya izin Pak Yitno, Pak Yosi, dan Pak Sultan. Mungkin Pak Yitno mungkin bisa menambahi, mumpung Pak Yitno ini sudah on. Belum masuk Pak. Pakai kameranya Pak Slamet aja enggak apa-apa. Nah, itu di Ya. Gitu aja, kan di dekatnya Pak Slamet itu. Ini kamera nggak iso, Pak. Sudah tak join, sudah tak joinkan, sudah. Ya, sudah. Ini sudah Pak Slamet sudah masuk. Ya, Pak Yitno, tadi sudah tak admit sudah. Silakan monggo Pak Yitno untuk bisa menambahi makalah. Ya, terima kasih. Monggo Pak Yitno. Ditampilkan itu Pak, wajahnya Pak Yitno. Oh iya. Ya. Dimakan. Masih orang ngomong kan cepat ini ya. Halo. Halo, dianut satu Pak, dianut semuanya Pak. Ini dari saya simak tadi, saya belum bisa masuk ini, alhamdulillah bisa masuk dengan harapan nanti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizal, ya, katanya ada 8 yang teori untuk masalah kebenaran ya Pak ya. Ya.
Bentar, interupsi Pak Najib. Ya, siap. Mohon teman-teman yang tidak berkomunikasi, mikrofonnya dimatikan dulu biar nggak ngangik-ngangik. Itu pantulannya dari Mike Panjenengan, Pak. Selamat dimatikan aja, Pak. Agen ini kan ngomong nanti. Bapak Pak Yetno. Barangkali sudah dijelaskan secara gamblang tadi ya, mungkin beberapa contoh-contohnya mungkin ya. Soalnya kalau mau butuh sakit mengikuti karena memang belum bisa masuk gitu Pak. Malah bisa masuk lah langsung ini. Gimana kalau ada tambahan dari Pak Yitno kan begitu. Okay. Nah, mungkin dari teman-teman antusias yang tadi sudah menyimak, barangkali masih ada kekurangan atau masalah ingin menambah, saya persilakan Pak. Tadi mungkin dari Mas Rizalnya sudah mengasih contoh-contohnya Pak, apa belum Pak? Gitu. Belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Oke. Tadi sudah dikasih contoh-contohnya. Mungkin dari sekian contoh macam-macam kebenaran ini Pak, mungkin ada ditambahi. Yang sudah saya tampilkan di slide. Sudah lihat ya? Halo. Kok sepi? Lanjut saja, Pak. Kelompoknya, Lanjut Pak. kelompok yang selanjutnya, Kelompok Pak. yang lain, mawon. Nanti nih ada pertanyaan nanti gampang lah niku. Itu loh, Pak Furkon kita sudah siap kelompoknya Pak Furkon kali Pak Ahmadun. Pak Najib kok nggak ada ya? Halo Pak Furkon, Halo. Sudah dengar Bu? Pak Furkonnya kok hilang ya? Sudah dengar Pak. Pak Furkon. Pak Ikon mana Pak Ikon? Pak Najib. Bu Daili, piye? Pakai tangi turu watak iki. Bu Eli mana Bu Eli? Mas Anatun, Pak Furkon iki kudu diwakek wong kok malah ngilang iki. Ayo. Pak Madun itu Pak Madun. Oh ya Pak Madun, ini ada Pak Madun iki malah separuh iki Pak Madun. Furkon Pak Madun. Pak Najib background-nya foto. Background-nya foto ya, tapi sini sudah tak rekam ini. Bentar. Biar semuanya ya. Yang lain, ayo. Halo, Bunda. Hilang neh. Kumpul ket mau ngantuk. Alah. Jangan nih kok. Hilang. Ayo Bu Nailer di screenshot enggak apa-apa ya.
saya. Baik, ini di Pak Furkon kelompoknya Pak Salam. Pak Furkon sama Pak Madun. Sama Pak Madun. Nggih. Bu Dwi Anissa ini kok orang manendi malah. Bu Anis mana Bu Anis? Satono Pak Pak Ivan enggak bisa masuk kok, Pak. Ini udah ada nomor Pak Iwan ini. Ada. Ya, Bu paling. Ada. Pak Iwan sampun wonten Bu nyaunipun. Ada. Udah ngomong semua. Nah, iku Pak Iwan. Herwane jenengan di. Anggen sandingan ngono ra iso iku. Wes. Ayo di screenshot, udah. Sampun kula screenshot janten. Oke, sip, cocok, bagus. Anu Bu, tolong yang lain ini Bu untuk Pak Najib. Pokoknya Pak Madun, Pak Najib. Ben ketok Pak nganu Najib. lho. Dalam Pak, selamat. Halo Pak Najib. Siap. Kula dereng screenshot penampakan jenengan kok. Wes. Dah. Nggih. Ampun. Di Bon. gambarin jenengan. Wes tah. Sono. Gene tah. Emang nek ketok gene re. Di screenshot Bu. Action Bu. Ayo iki Pak Najib ki nek ketok gene. Iya, maksudnya gitu. Wes. Oh, udah wis ketok. Udah kelihatan. Saya rekam ini dah. Lanjut ya, Pak. Dudang, Pak Furkonnya dudang. Pak Madun iso iki Pak Madun. Iki menengahe ngono wong iki ora obah-obah iki sinyale. Ora ubah-ubah. Ubah-ubah Bu. Madun ki foto tok niku ki. Digugat Bu. Pak Madun. Pak Madun digugat. Rutun. Ini kan balanya Pak Madun. Dibangunkan Pak Madun. Ini balane. Dewel tak Bu, ora tangi. Siang, sambil makan siang. Ayo lanjut, lanjut. Ora obah. Sedanten balane, Mami juga. Diskusi lanjut aja. Lanjut Bu. Kita belum mulai. Saya mulai. Coba sinyalnya elek. Buton kan presentasi. Butun. Lho ting jadwale ki pematerine ki bunjah kok. Jadi ganti ra apa-apa karo kanca dhewe. Bu Bunja dan kawan-kawan kan belum tahunya ya Bu. Angge diwaca Bu. Diwaca wae. Belum jadwalnya kok. Pak Madun. Lho, iki anteng meneng ae ora obah ngerti ta. Pak Ija. Aku ngarani ora paham jawab Pak Ija. Iki terus ngilang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami cintai, demikian tadi untuk kegiatan kelas mandiri atau kelas kita. Semoga bermanfaat pada sore hari ini. Terima kasih Gus Rizal sudah menyampaikan materinya. Apa tadi Bu? Kok lupa saya? Teori kebenaran. Teori kebenaran. Teori kebenaran ya. Teori kebenaran luar biasa. Terima kasih. Monggo ini sebelum kita tutup mungkin ada rapat pleno dulu Pak Slamet, monggo disampaikan sebelum ditutup. Monggo tadi terkait dengan rapat plenonya. Begitu Pak. Monggo. Nggih. Amat nuwun Pak Najib dan kawan-kawan.